Kalau persoalan orang bakhil ditambah kekayaannya sangat mungkin. Tetapi orang bakhil tidak mungkin ditambah kebahagiaannya. Orang bakhil itu sengsara hidupnya dalam ketakutan. Takut apa? Takut miskin. Orang bakhil itu mau saya uraikan, kenapa dia kafir? Hidupnya sengsara, tidak pernah merasa kebahagiaan, karena kebahagiaan bagi dia adalah materi, dan ini keliru besar. Materi kekayaan maksudnya dengan kebahagiaan ada hubungannya enggak? Ada enggak orang miskin yang bahagia? Ada enggak orang kaya yang sengsara? Satu. Jadi orang bakhil itu orang yang salah persepsi sejak awal, bahwa dikiranya kebahagiaan itu adalah banyaknya materi. Itu satu. Sudah sesat jalan. Saya mau nanya, enak mana makan sate atau makan ikan asin? Kalau giginya sakit, makan ikan asin tapi giginya sehat. Jadi yang enak itu satenya apa giginya yang sehat? Berarti faktor yang paling substantif kebahagiaan itu adalah kesehatan, bukan materi. Enak mana tidur ranjang spring bed tapi tidurnya merintih, dengan tidur di tikar bodol tapi mendengkurnya dalam. Mana yang bahagia? Ini untuk memutus mata rantai bahwa kebahagiaan dan materi tidak ada hubungannya. Orang yang bakhil itu adalah salah persepsi, dikiranya kebahagiaan adalah materi. Itu satu. Orang bakhil itu hidupnya dikejar oleh rasa takut miskin. Sudah? Biar paham kenapa bakhil disebut kafir. Iya, maksud saya gini Bu ya, saya tadi mengklarifikasi bahwa bakhil itu dalam arti makna hati saya gitu ya, itu bukan hanya sekedar materi aja. Dalam arti kata dari rasa juga kedermawanan itu iya, bukan hanya paham. Iya. Saya lagi menjelaskan makna bakhil. Iya. Kenapa disebut kafir? Ya kan? Saya ulang lagi. Pertama, salah persepsi. Dikiranya kebahagiaan itu adalah materi. Yang kedua, supaya paham dulu apa sih kenapa disebut bakhil. Ya kan gak masuk akal, masa orang kikir kafir. Kamu kan begitu, mau saya uraikan nih, saya masuk aja dulu. Nanti bagaimana mengatasi kebakhilan itu kedua nanti. Ini aja dulu biar paham. Yang ketiga, orang bakhil itu orang yang tidak yakin bahwa Allah masih ngasih rizki. Jadi dia meyakininya kekayaan Allah terbatas. Yang kelima, orang bakhil itu ketika akan memberi siapapun merasakan hartanya terkurangi. Yang keenam, orang bakhil itu tega hatinya. Dia tidak mau melihat manusia itu. Pokoknya mati nggak ada urusan. Ponakan bukan, mantu bukan kok. Mati. Kejam. Kamu sengsara, rumah mau disikat. Padahal dia bisa membantu nombokin utang itu, menyelamatkan kamu. Tapi dia tega kok. Percuma kalau kamu bersahabat dengan orang yang kikir itu. Buang-buang waktu. Tidak bisa diajak berayan urip. Sulit diajak kebersamaan ini. Betul nggak?
Orang bakhil itu yang ketujuh, orang bakhil itu kalau diberi mau, tapi dia ngasih nggak mau. Ini psikologi kesombongan, psikologi kekikiran. 7 faktor itulah yang harus kamu pahami. Oh, kalau begitu layaklah orang bakhil itu disebut kafir. Nah, bagaimana Anda bisa untuk menanggulangi sifat kikir itu? Kikir tidak usah diperangi secara langsung, paham nggak? Karena dia wujudnya wujud adami, bukan wujud hakiki, wujud adami. Keberadaannya itu tidak ada, hanya dalam konsep pemikiran Anda, pemikiran orang yang bakhil. Makanya untuk menanggulanginya, ya cobalah belajar untuk memberi manfaat kepada orang lain. Cobalah belajar mengerti penderitaan orang lain. Cobalah belajar yang sering menolong orang lain. Dan untuk mereka saya berjanji bahwa ketika Anda bisa menolong orang lain, membantu orang lain, sebelum Anda di akhirat nanti, di dunia Anda diberikan kedamaian yang luar biasa. Silakan coba hari ini berbuat baik, tidurnya lelap, pagi-pagi seger sehat. Tapi setelah kamu berbuat jahat, membunuh orang, malam itu kamu tidak bisa tidur. Betul nggak? Ya. Dan kemudian juga belajar untuk menghilangi kekikiran. Coba kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Kenapa saya kok kikir seperti ini? Iya kan? Sebabnya satu, karena orang kikir ini merasa dia mendapatkan harta itu dengan bersusah payah. Ya kan? Jadi selama ini orang kikir tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Jadi orang kikir itu percaya nggak sama Allah? Percaya hanya sekedar ada, tapi dia tidak pernah memberi apa-apa kepadanya. Yang diperoleh hasil jerih payah sendiri, banting tulang, peres keringat. Bukan tidak pernah merasakan kebaikan Allah. Kalau tidak kerja keras, ya nggak mungkin dapat rezeki. Jadi di hati orang kikir ada Tuhan nggak sebetulnya? Nah, bagaimana caranya supaya kekikiran itu bisa ditanggulangi? Ya cobalah belajar memahami dari lubuk hati yang paling dalam bahwa semua apa yang kau peroleh itu adalah pemberian dari Allah, bukan dari jerih payahmu. Dengan logika yang sehat, ada nggak orang yang bekerja keras banting tulang tapi melarat angger? Ada nggak orang yang santai-santai aja tapi kaya? Jadi apa hubungannya hartamu dengan jerih payahmu itu? Itu adalah hubungan kausalita palsu sebetulnya. Tidak ada hubungan. Ya. Jadi orang kikir itu cerdas enggak? Enggak. Biar kita lagi mengupas psikologi kesombongan. Iya kan? Dalam bermasyarakat juga harus disadari bahwa hidup itu kebahagiaan kita tidak mungkin sendirian. Manusia itu terikat dengan interdependensi, ketergantungan yang satu dengan yang
yang lain. Kalau orang itu kikir, kita tanya, lu kalau mati yang ngubur siapa? Apapun yang kamu makan, nasinya, geseknya, gulanya, terasnya, itu semua jerih payah orang lain.